wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmat hidup. Alhamdulillah, kita bersyukur atas karunia-Nya yang tiada terhingga. Kami berharap agar selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sedang berjalan menuju sebuah gerbang sejarah besar. Indonesia Emas 2045. 100 tahun kemerdekaan negara ini bukan sekedar angka, tetapi harapan. Harapan menuju Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berperadaban. Namun pertanyaannya, apakah kita siap menjadi generasi emas yang membawa bangsa ini pada kemuliaan? Ataukah kita hanya akan menjadi penonton dengan sejarah yang ditulis oleh orang lain? Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama istuli utami mahrumal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut mengajarkan bahwa hidup bukan hanya memperbanyak kekayaan, bukan untuk membangun kerajaan, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Ketika akhlak hancur, semua bangunan bangsa akan runtuh. Sejarah telah membuktikan bangsa-bangsa besar di masa lalu jatuh bukan karena miskin sumber daya, tetapi rusaknya moral dan hilangnya nilai-nilai luhur. Akhlak adalah jiwa kemajuan. Tanpanya, ilmu hanyalah pedang tajam di tangan orang buta. Tanpanya, kekuasaan hanyalah racun untuk membunuh diri sendiri. Tanpanya, teknologi hanyalah bara api untuk membakar generasi. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di era digital, era di mana jarak menghilang, informasi mengalir cepat, dan segala sesuatu tampak mudah. Namun ingatlah, di balik cahaya teknologi ada kegelapan moral yang mengintai. Generasi yang sibuk memeras puasa di media sosial, tapi lupa memeras hari di hadapan Allah. Generasi yang pandai menulis caption bijak, tetapi lupa menulis amal di lembaran akhirat. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu." Hadis riwayat Bukhari. Media sosial hari ini bisa menjadi ladang pahala, tetapi juga bisa menjadi neraka dunia. Semua tergantung kepada siapa yang memegang, hati yang bersih atau nafsu yang liar. Gunakan teknologi untuk berdakwah, bukan bergunjing. Gunakan kamera untuk menginspirasi, bukan mempermalukan. Gunakan suara untuk mengingatkan, bukan menghina. Yang pertama, beriman teguh dan bertakwa tinggi. Yang kedua, menuntut ilmu tanpa henti. Yang ketiga, berakhlak mulia dalam setiap langkah. Yang keempat, cinta tanah air dan peduli kepada sesama. Yang kelima, menjadi pelopor kebaikan. Saudaraku seiman, Indonesia emas tidak akan lahir dari generasi yang malas. Ingatlah, kita ingin menjadi generasi yang disebut pemuda Islam. Orang langsung teringat pada kejujuran, keteguhan moral, dan kecerdasan. Untuk menambah kasanah dakwah digital, izinkan saya pantun lebih dahulu. Buatlah rumah dengan tiang yang kuat. Rumah yang kuat beratap rimas. Marilah belajar dengan semangat untuk menyosok Indonesia emas. Marilah kita berjanji hari ini untuk menjadi generasi Islam yang menjaga kehormatan diri, menghidupkan cahaya ilmu, menyebarkan kasih, dan mengibarkan bendera panji di muka bumi Indonesia tercinta ini. Semoga Allah jadikan kita generasi yang diridhoinya, generasi yang menuntun Indonesia menuju kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Semoga tahun 2045 nanti, ketika bendera merah putih berkibar dengan gagah di langit, di sanalah berdiri generasi Islam yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak, yang meneruskan perjuangan para nabi dan pahlawan, yang menulis sejarah baru Indonesia emas di bawah cahaya iman. Untuk mengakhiri dakwah yang saya sampaikan, izinkan saya berpantun kembali. Pak Topik menjahit kopiah dijahit baju yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.